Orang itu ada 4 macam. Ada orang itu yang yadri wa yadri annahu yadri. Kata Imam Khalil, ada orang itu tahu dan dia tahu kalau dia itu tahu. Nah, itu ulama. Dia ngerti dan dia tahu kalau dia itu ngerti. Nah, itu ulama. Ikuti mereka. Yang kedua, ada orang itu yadri wala yadri annahu yadri. Dia tahu tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Oh, berarti wong lagi lupa. Harus diingetin. Si rukun santri. Oh iya ya, orang kalingan. Si rukun ngaji. Oh iya, lupa saya. Yang ketiga, ada orang la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, artinya bodoh. Tapi dia tahu kalau dia itu bodoh, maka dia mau ngaji. Selamat orang ini. Dan celakanya nomor 4, Pak. Orang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, artinya bodoh, dan dia tidak tahu kalau dia bodoh, ngerasanya pinter, lebih pinter. Nah, celaka wong. Sudah mau bodoh karena dia nggak tahu kalau dia bodoh, nggak ngaji, nggak belajar, nggak tanya sama ulama, nggak memperdalam ilmu, ya celaka hidupnya. Wah, kalau begitu mengaji aja lah hidupnya. Iya. Karena kita ini kalau ngaji, Pak, Bapak ngaji fikih, ngaji rukun sholat, syarat wudu, itu cuman bukan dohir kita yang dibetulkan, bukan, batin kita dibetulkan. Dikikis pelan-pelan, dikerok, alhamdulillah. Bagian masih durung kita ngaji, sebelum ngaji itu saya pelit orangnya. Terus sekarang sudah ngaji, ya alhamdulillah nggak pelit. Nah, itu terkikis. Dulu masih ada orang yang menang sendiri, orang saya anggap rendah semua. Tapi begitu ngaji, ya Allah, kita nggak tahu siapa yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, itu hasil dikikis, dikikis. Asal niat ngajinya benar, ya benar tuh ganjaran semono pokoknya. Ya. Makanya Nabi SAW tuh ada orang ditanya, saya mau tanya, sebelah itu ada majelis zikiran, sholawatan, baca Quran, yang sini pengajian, bahas halal haram. Kira-kira kalau Nabi datang, Nabi duduk sama yang mana? Yang ini menceritakan hidupnya Nabi, yang ini menceritakan tentang halal haram. Apa jawab ulama itu? Kalau Nabi ada pada zaman itu, Nabi akan duduk bersama orang yang membahas halal dan haram, membahas ilmu. Ya, tadi itu orang berbuat baik sama setan nggak senang. Apalagi di zaman kita sekarang ini, masya Allah, Pak ya, ulama udah banyak meninggal. Dunia ini akan kehilangan kalau yang meninggal itu 4 orang. Itu ada yang hilang. 1, orang yang hafal Quran dan mengamalkan Quran. Itu kalau meninggal, dunia menangis. Yang kedua, pejuang pemberani. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Orang kaya, loman. Apa-apa dikasih orang. Nah, itu ketika dia meninggal, dunia nangis. Yang keempat, alimun ya'mal bi ilmi. Alim, amil. Ulama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika meninggal, nangis itu dunia. Selebihnya enggak nangis dunia. Enggak nangis. Konglomerat modar, enggak nangis. Sebodoh teuing jadi dunia. Masih wakeh. Kiai meninggal, berderai air matanya. Kenapa? Ada yang kurang. Nah, kalau Bapak ingin ditangisi oleh dunia, oleh bumi ini ketika meninggal, jadilah satu di antara 4 itu. Orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, tahlil Quran, yang baca Quran, mengamalkan Quran. Atau pejuang yang pemberani, membela agama. Atau yang ketiga, orang yang kaya, yang dermawan. Lagi itu melah ke papat-papatin. Lah yowes. Orang itu kubur apa? Ya, insyaallah. Ya mungkin habis tuh. Berarti ini mau kiamat. Ya nggak tahu lah, siapa yang tahu kiamat. Cuman tidak satu zaman kecuali zaman saja lebih jelek. Yang soleh tetap ada. Yang beriman, ya tetap ada.
Walinya ya tetap ada, kalau nggak ada wali ya kiamat. Nah, katanya makin tidak terkenal, makin tidak tampak. Dan diangkat apa? Ilmu diangkat, pelan-pelan diambil ilmu, berkurang, berkurang. Setiap ulama meninggal di dadanya membawa ilmu yang belum sempat kita ambil. Karena kita sibuk sekarang ini berebut ngambil warisan Korun sama warisan Fir'aun daripada warisan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Apa warisan Korun? Harta. Apa warisan Fir'aun? Jabatan. Dan apa wirasah Muhammadiyah? Warisan daripada Nabi? Ilmu. Kita mau jadi pewaris siapa? Emang orang punya ilmu gak boleh kaya? Boleh. Siapa bilang? Tapi ilmunya di depan, bukan hartanya di depan. Ilmunya yang di depan. Ilmunya yang memimpin. Apapun kalau ilmu yang memimpin enak. Makanya orang punya ilmu itu enak, Pak. Punya ilmu kaya, ya enak. Hartanya nggak akan buat dia masuk neraka. Miskin punya ilmu, ya tetap punya harga diri, punya kehormatan. Karena ilmunya di depan dia. Dan orang belum ketemu ya, Bos. Coba beda, Pak. Ada ustadz ngentut, karuang bodoh ngentut, beda, Pak. Ada ustadz ngentut, jenis sebelah, Masya Allah, masuk angin tadi. Coba jajah orang bodoh ngentut, wampleng, ngentut di pengajian sih. Padahal sama-sama baunya. Masuk angin tadi ya, Masya Allah. Begitu dia ngentut wong biar tangulakan, ngentut ngarep wong sih. Dusun. Orang dulu tuh, Pak, kalau nggak keburu ngaji, nggak keburu waktu mudanya nggak sempet cari ilmu, maka dia nggak akan ketinggalan majelis ilmu. Kalau nggak ketinggalan majelis ilmu, maka mereka biasanya tidak ketinggalan mihrab. Artinya apa? Memperbanyak ibadah. Kalau ini juga nggak kebedak, nggak kekejar, maka mereka punya keempat adab. Dia punya akhlak. Nah kita molos papat-papatin. Pengen mondok, ora. Ilok hadir ngaji, embo yang roh kita pengajian kuningan di. Ilok ibadah, sholat malam sampai pagi, semalam dikir sekian puluh ribu. Bola memegeli. Akhlaknya bagus, enggak. Lah, wong kono durung mati, wis dianggap mati. Ada orang tuh masih hidup, dianggap mati, Pak. Maksudnya apa? Lah kasih negor lah. Ada orang sudah mati, Al-Imam Ghazali, Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali, pengarang kitab Jalalain, atau Imam Syawi, pengarang syarah jadi pada tafsir Jalalain. Itu sudah mati sekian ratus tahun yang lalu, sampai sekarang namanya masih disebut. Ada orang masih hidup, dia nggak mati, bijogrok, langsung nyilok, dilengakan baik, tengakan. Kayak orang bodoh ikut ngeriung sama kiai. Jadi orang bodoh, wah meluk kiai lah, kiai mah berkati ratu sejen biasa. Wong-wong mendokin mesin ngendok, berarti kan ayam. Nah, datang lah kan, butuh kiai si tonggo di pinggir jalan, kiai lewat, kiai, ain pundi, ngeriung, meluk kiai, yo. Jadi sing bodoh ke, cair kita jenikin mungkin. Jatah ustad. Duduk sebelah kiai, nah, sama lu disambut namanya kiai datang, kiai duduk depan. Ini disangka ini kan pengawalnya kiai. Duduk. Cuman orang tahu, ikian wong bodoh. Wis dodok ning ngarep. Berkatnya saya jan barisan depan tuh berkatnya beda, Pak. Akhirnya apa? Datang rombongan kiai dari tempat lain. Itu yang bodoh dibilang sama panitia. Kang geser. Nanti kiai-kiai teke. Geser. Datang rombongan Ustaz, Kang geser, ada Ustaz datang, geser. Itu yang bodoh tadinya duduk di depan, Pak. Digeser-geser tekang sor beduk beneran. Jadi sing bodoh ke godoh maning. Insyaallah
Ya, insya Allah. Pokoknya Bapak punya anak suruh belajar agama, kirim ke pesantren. Ya, ada generasi para ulama. Kayaknya kita mah aduh anak itu di kiai. Weh, kata siapa? Fadlullah wasi'. Keutamaan Allah itu luas. Long bapak nih kayak kenen gini mau pimpin anak. Ya sepuru anaknya mah bener. Ya. Belajar. Kalau anak kita punya ilmu agama, jadi apa aja aman. Jadi pengusaha, ya pengusaha yang punya ilmu tidak akan melanggar aturan agama. Jadi pejabat, dia pejabat yang punya ilmu, punya agama, dia akan membela masyarakatnya. Ya. Jadi ulama, lah apalagi? Nah, ilmu beres semua. Dan ilmu itu lebih baik dari harta. Pilih mana? Jadi orang kaya tapi bodoh, apa orang punya ilmu tapi miskin? Mending ilmu, tapi kaya. Kalau bisa. Kenapa? Kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita, Pak. Kalau kita punya harta, kita yang jagain motor gembok, mobil kunci, Umar sibuk jagain harta. Yang namanya harta dibagikan, habis ilmu dibagikan, makin dibagi, makin bertambah. Maka saya sering katakan bahwa bapak yang ngaji dimanapun belajar ngaji, tahu satu hal dua hal didengar dari gurunya, sampaikan itu. Kenapa? Anda akan bertambah ilmunya. Jadi kalau hadir pengajian kayak begini, yang untung itu yang ngajar ngaji. Kenapa? Ilmunya bertambah, lebih banyak dapat ilmu daripada yang ngaji. Minimal orang mau ngaji kan mutolaah dulu, buka-buka dulu. Minimal kalau kita ngaji begini, yang diajarkan guru-guru kita dulu ingat. Nah berarti kan kita dapat ilmu lebih banyak. Kalau bapak jadi di rumah ada yang Kang kulo mau ngapain ngaji, mau ngaji belajar ngaji sama aja, saya mau orang bodoh. Lah yakin bodoh gue orang ngajar ngaji. Ya kalau bapak memang bisa, pernah sih ngaji Safinah sama saya pernah. Ya udah, saya ngaji Safinah penting rukun sholat saya benar. Ayolah bapak lah. Ini bukan ngaji ya, kita muqabalah aja lah, diskusi patokannya Safinah. Nah itu makin tambah ilmu kita. Aja gini, aduh ampura, gula melaka ilmu nih. Lah nyangkin laka gak? Nah, ilmu sedikit dia dibagikan tambah banyak. Ilmu banyak dibagikan jadi laut. Harta dibagikan tambah banyak. Punya duit 10.000, naik akan 5.000. Tinggal separuh. Kita di akhirat akan ditanyakan, dihakimi oleh harta kita. Tapi ilmu ketika diamalkan, di akhirat dia akan membela kita di hadapan Allah. Ya, seperti ngaji kok, ngaji. Ganjarannya sering saya katakan, zaman kita ini ibadah yang paling enak itu ngaji, wis. Suruh sholat, nah kita mau semangatnya kendor. Orang dulu sholat semalam 300, 1.000 rakaat biasa, Pak. Itu mentrawih 20 angob. Orang dulu tuh Pak, Masya Allah, kiai tuh habis makan wiridannya kulhu 10.000. Atau mata ngelih mana kata saya. Saking semangatnya Pak, 10.000. Masya Allah. Orang dulu tuh demen-demen ibadah. Nah sekarang, ilmu nggak punya, kon ibadah malesan, mus konon ngakali malaikat. Lah kata ibadah kucing celek tapi ganjarannya gede. Jadi malaikat emang suruhan indek mama nira. Cuman Allah sayang kepada kita. Ada kata Allah apa? Duduk di majelis ilmu. Sahabat Nabi itu nggak ada yang nggak ngaji. Sahabat Nabi itu duduk bersama para sahabat, mendengarkan bersama Nabi, mendengarkan yang diucapkan Nabi, mendengarkan yang disampaikan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi. Nah, seperti itu. Ya. Oh, ngaji kan sekarang bisa pakai YouTube, apa namanya? Online. Ya, apa? Online itu? Oh, apa? Online. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita niatnya berguru kepada ulama, bukan kepada YouTube. Nah, Bapak nanti jadi santri YouTube gimana? Ya, ulama tersebut ambil ilmunya, gitu ya. Dan tidak semua pohon itu berbuah. Tidak semua buah itu enak dimakan. Tidak semua pohon berbuah.
Tidak semua pohon yang berbuah pun enak dimakan. Tidak semua orang punya ilmu. Tidak semua orang yang punya ilmu juga bermanfaat. Maka carilah ilmu dari orang yang punya ilmu dan bermanfaat. Guru-guru kita, para kiai-kiai yang soleh-soleh itu, datengin, dengarkan majelisnya, ambilkan ilmunya. Mereka punya ilmu yang bermanfaat. Asikin mau asal kedelengi ustad kon, urusin di kedelengi ustad. Tampangi ustad. Ustad diukur karo tampang. Dari orang-orang soleh, ya, yang kita sudah dengar kesolehannya, nah mereka ambil ilmu itu, ambil itu. Maka yaktabis nuran, kita ngambil cahaya, masya Allah. Saya sering katakan berkali-kali, ilmu itu bukan apa yang kita tahu. Alhamdulillah saya hafal jurumnya, saya hafal alfiyah, ya. Ilmu belum. Sudah ngaji hatam saya, tafsir jalain, ilmu belum. Tapi itu nur, cahaya Allah letakkan di hati kita. Kalau belum dapat cahaya itu, belum dapat ilmu. Lalu terus apa yang saya pahami, saya pelajari ini? Jalan menuju ilmu. Ilmu yang sebenarnya nanti Allah berikan di hati hamba-hambanya. Nah, itu yang dimiliki kiai-kiai itu. Guru-guru itu orang-orang soleh yang sepuh-sepuh, kiai ulama-ulama gitu, pada punya itu di hati mereka. Ibarat kita ini malam gelap, ada orang punya lampu, ya Bapak mintalah sama dia, punya api, minta sama dia penerangan, datang. Dan apinya beda-beda, punya apinya mendorong, kayak matahari terang, nasi kayak lilin, dijaluk pisan mati. Mintalah ilmu kepada mereka, mintalah cahaya untuk menerangi jalan kita supaya tidak sesat sampai ke akhirat. Ini ibarat kita ini jalan malam gelap, supaya selamat, nggak kesandung, nggak jatuh ke jurang, nggak nginjek ular, nggak nyasar. Bagaimana kuncinya? Ya pakai penerangan. Nah penerangannya dari mana? Cari sama yang punya. Siapa yang punya? Ya mereka ulama-ulama itu. Dari mana mereka punya itu? Ya dari Nabi. Karena Nabi sumber daripada cahaya manusia, dari sisi manusia yang Allah berikan ke dunia ini diturunkan, diletakkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka terus dibagi itu. Ya. Nah itu hadirin rahimakumullah, maka perbanyak doa itu, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Nabi Adam itu punya ilmu asma, diajari nama-nama barang di surga. Ini batu, ini kayu, ini malaikat, ini pohon, segala macam diajari. Itu malaikat suruh sujud. Jangankan malaikat, jangankan orang yang tahu tentang halal haram, tahu rukunnya sholat. Dan yang lebih berat lagi hadirin rahimakumullah, banyak ulama mengatakan sekalipun orang itu ibadahnya benar, manakala dia tidak punya ilmunya, belum diangkat diterima oleh Allah. Bapak sholatnya benar, syarat rukunnya benar, tapi ditanya rukunnya sholat berapa? Embo. Syaratnya sholat? Embo. Lalu terus bapak tadi begitu ngapain? Mau saya mengikuti aja orang pada begitu sholat. Sah sholatnya benar, tapi dia nggak punya ilmu. Berarti ibarat kita nggak tahu apa-apa. Ya kayak manuk beo hafal Fatihah. Dia nggak paham. Nggak ngerti apa-apa. Ya sama, ada orang ibadah mau benar tapi ilmunya nggak ada. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah, ditolak amal oleh Allah. Ya. Wala faqihun wahidun, satu orang alim faqih mengerti tentang agama itu lebih berat daripada setan, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang tukang puasa, tukang ibadah tapi nggak punya ilmu. Saat ada orang soleh itu bisa ngelihat setan, Pak. Lihat iblis. Iblis lagi mondar-mandir depan masjid. Kata ulamanya, "Hei, malun." Nengok tuh iblis. Ngapain? Mau ganggu orang sholat. Di masjid ada sholat, ada orang sholat, ada yang lagi tidur. Saya mau ganggu yang sholat itu. Tapi saya takut sama yang tidur. Yang sholat kamu nggak takut? Enggak, justru mau saya ganggu. Yang tidur itu serem, kata saya. Emang kenapa? Yang tidur itu ulama.
Yang sholat itu orang bodoh. Gampang saya plesetin. Tapi itu kalau bangun, wah urusannya panjang. Makanya saya lagi mikir gimana caranya supaya itu yang sholat rusak ini nggak bangun. Kalau dia bangun, dibenerin sholat yang salah itu. Kan tekor saya. Sudah ganggu capek-capek, ternyata dibenerin salatnya. Mau lama ditakuti sama setan. Ya berarti yang ganggu ulama, loh iblisnya udah kelas beda lagi pak tingkatannya. Kalau kita kelas kopral udah kelenger kita sama setan-setan begini. Ya. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini semua dilaknat. Apa dilaknat? Jelek. Menjerumuskan kita pada kejelekan. Semuanya. Kecuali 4. 1, zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah. Gak kena laknat. Wa mawalah. Yang kedua, orang yang mencintai orang-orang yang beribadah berzikir. Senang sama orang yang ibadah, senang sama orang yang berzikir. Yang keempat, alimun. Orang alim yang mengajarkan ilmu. Yang keempat, muta'alliman. Orang yang belajar. 4 orang ini gak kena laknat. Selebihnya gak ada beresnya. Kalau pengen selamat, jadi satu di antara 4 orang itu. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalau enggak, orang yang mensapot perjuangan agama. Orang yang mensapot orang yang beribadah. Orang yang membantu, mendukung orang yang beribadah. Kalau kita belum bisa melakukan perbuatan itu, minimal berusaha membantu. Kalau enggak bisa membantu, jangan halangi orang yang berbuat baik. Nah, kayak bener baik bocah bolak-balik di masjid konon. Alhamdulillah ada yang ke masjid gugurin dosa yang lain. Kok malah dipotong-potong begitu? Nah itu hadirin rahimakumullah. Walaqad ahidna ila adama wallahu a'lam bissawab.